Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8. Waalaikumsalam. Ya, saya perwakilan dari kelompok 8. Di sini kelompok terakhir yang akan membahas tentang problem kontemporer fikih di masyarakat dan solusinya. Anggota kelompok kami ada Arif Rahman Hidayat, Ahdi Iman Hamdi, Wayunisi, Nuraini, saya sendiri, dan Lulu Marifatul. Ya, langsung saja. Yang pertama, latar belakang. Nah, di antara disiplin ilmu-ilmu keislaman tradisional yang eksis dan mandiri, 4 diantaranya yaitu ada ilmu kalam atau tauhid, ilmu fikih, filsafat, dan ilmu tasawuf. Ilmu fikih yang selanjutnya kita sebut fiqh adalah yang paling kokoh dan mampu menguasai corak pemikiran seorang muslim terhadap agamanya. Oleh karenanya, paling banyak membentuk unsur-unsur terpenting dan dominan terhadap cara berpikir mereka. Kemudian secara umum kondisi umat Islam sampai dengan awal abad ke-19 berada dalam keadaan yang masih terbelakang. Nah, menurut penilaian Charles C. Adams, keadaan sosial, moral, dan intelektual umat Islam pada waktu itu tuh dihinggapi oleh berbagai macam penyakit yang melumpuhkan kekuatannya, dan semuanya itu antara lain akibat kedangkalan mereka dalam memahami Islam secara benar. Kemudian lanjut. Nah, di sini pengertian fikih kontemporer. Nah, secara istilah, fikih itu berasal dari kata faqihah, yafqahu, fiqhan, yang berarti pemahaman mendalam yang banyak pemakaiannya dalam Al-Quran adalah perintah Allah kepada sebagian manusia. Sedangkan menurut istilah, pengertian fikih adalah ilmu yang mempelajari atau memahami syariat dengan memusatkan perhatiannya pada perbuatan atau hukum manusia muhalaf, yaitu manusia yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam karena telah dewasa dan berakal sehat. Nah, dapat disimpulkan bahwa fikih kontemporer itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah, praktis, dari dalil-dalil tafsili yang terperinci terhadap masalah-masalah atau problem-problem terkini, yaitu dimulai dari zaman postmodern hingga zaman modern yang meliputi zaman yang sedang berlangsung saat ini. Nah, fikih kontemporer ini juga diartikan sebagai hasil ijtihad terhadap masalah hukum Islam yang terjadi masa sekarang dengan menggali sumber hukum Islam berupa Al-Quran, Sunnah, dan jurisprudensi ulama terdahulu, serta mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyimpulkan hasil ijtihad yang berspirit pada kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Itu sedikit pengertian tentang fikih kontemporer. Nah, kemudian ada faktor-faktor munculnya isu fikih kontemporer. Nah, di sini ada beberapa macam faktor yang melatar belakangi munculnya isu fikih kontemporer. Di antaranya arus modernisasi yang meliputi hampir seluruh negara-negara mayoritas penduduknya itu beragama Islam. Nah, arus modernisasi ini itu mengakibatkan lahirnya perubahan-perubahan dalam perkehidupan umat Islam, baik dari segi politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Kemudian yang kedua, lahirnya kesadaran terkini di kalangan ulama dan cendekiawan muslim kontemporer untuk merevisi standar sistem hukum. Nah, sistem hukum yang selama ini dikuasai oleh bangsa asing yaitu sistem hukum barat yang berada di negara-negara mayoritas berkependudukan muslim. Kemudian yang ketiga itu pemikiran fikih klasik masih berada di fase stagnan atau tetap.
pemikiran fikih klasik masih berada di fase stagnan atau tetap ini itu terhadap pemahaman tekstual atau status kui dan parsial, sehingga kerangka sistematika metodologi pengkajian tidak komprehensif dan aktual, sekaligus kurang mampu beradaptasi dengan dinamika yang ada. Kemudian secara eksplisit menurut Yusuf Qardawi itu menegaskan pentingnya kajian-kajian yang serius dalam hukum Islam, khususnya fikih kontemporer. Menurut beliau adalah kemajuan iptek di zaman modern ini, yang dimana hukum Islam khususnya pada fikih kontemporer ini akan sanggup menjawab problematika dan dinamika zaman. Namun untuk melangkah ke arah itu butuh syarat yang mesti dilakukan secara konsisten dan konsekuen, yaitu harus dibuka seluas-luasnya pintu ijtihad. Nah, kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai ruang lingkup. Tapi sebelumnya saya mohon maaf tidak menyalakan kamera karena ada kendala dalam kamera. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup fikih kontemporer. Nah, ruang lingkup fikih kontemporer ini sekarang ini, yang mana hal itu belum ada pada masa Rasulullah. Kemudian ruang lingkup yang kedua itu wilayah kajian dalam Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya, Mbak Aini. Nah, kajian fikih kontemporer ini dapat dikategorikan dalam ke beberapa aspek. Yang pertama, aspek hukum keluarga. Nah, contohnya seperti pembagian harta waris, akad via telepon, perwakafan, kemudian ada KB dan lain sebagainya. Kemudian pada aspek ekonomi seperti sistem bunga dalam bank, zakat mal dalam perpajakan, kredit dan arisan, zakat profesi, asuransi, dan lain sebagainya. Kemudian pada masalah aspek kewanitaan seperti busana muslimah, seperti permasalahan tentang hijab, kemudian ada wanita karir, kepemimpinan soal wanita, dan lain sebagainya. Lanjut. Kemudian pada aspek medis itu banyak sekali ya, seperti pencaklukan bagian tubuh, pembedahan mayat, rekayasa genetika, kemudian ada perubahan jenis kelamin dari wanita ke laki-laki maupun sebaliknya, bayi tabung, dan lain sebagainya. Kemudian pada aspek teknologi ini seperti penyembelihan kurban secara mekanis, seruan azan atau basmalah dengan kaset, kemudian ada makmum kepada radio atau televisi, memberi salam dengan bel, dan lain sebagainya. Kemudian pada aspek politik atau kenegaraan, contohnya perdebatan tentang negara Islam, kemudian proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa. Nah, kemudian pada aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah seperti tabungan haji, ibadah, kurban dengan uang, menahan haid dengan karena demi ibadah haji, dan lain sebagainya. Selanjutnya tadi kan mengenai masalah-masalah fikih yang pada masa sekarang. Nah, kemudian ruang lingkup selanjutnya itu mengenai kajian yang berkenaan dengan Al-Quran dan hadis, yang mana hal tersebut itu erat dengan hubungannya dengan fikih kontemporer. Nah, antara lain adalah adalah masalah metodologi pemahaman hukum Islam yang perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam lagi. Nah, seperti persoalan historis dan sosiologis ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Tentu saja tidak hanya itu, tetapi juga kajian tentang maqasidus syar'i dan hubungannya dengan formalitas hukum, ijtihad, soal kemaslahatan umum, adat istiadat masyarakat yang berlaku, serta teori nas dan teori ilat hukum, kemudian tentang ijma, dan lain sebagainya. Nah, ruang lingkup fikih kontemporer ini tidak terlepas dari aspek material dan formalnya hukum Islam, serta mana yang permanen dalam hukum Islam dan mana yang bersifat relatif atau berubah. Nah, untuk merantas kebekuan fikih dalam berinteraksi dengan dinamika kontemporer, Profesor Qadri Azizi ini menawarkan 11 langkah. Nah, di antaranya yang pertama itu mendahulukan sumber primer, yakni Al-Quran dan Sunnah. Artinya, mendahulukan Al-Quran dan Sunnah dalam menentukan rujukan dan jika berhadapan dengan masalah hukum kontemporer. Kemudian berani
Langkah kedua, berani mengkaji pemikiran ulama atau keputusan hukum organisasi kemasyarakatan Islam dengan pendekatan critical study dan history of ide, dan tidak hanya terbatas pada tataran doktrinal dan dogmatis. Kemudian langkah yang ketiga, karya ulama klasik ini diposisikan sebagai knowledge baik produk deduktif maupun empirik. Kemudian yang keempat, mempunyai sikap terbuka dengan dunia luar. Artinya baik dalam konteks iptek maupun budaya dan gagasan pemikiran, serta tidak tergesa-gesa dalam menjustifikasi sesuatu yang baru dengan landasan emosional. Nah, langkah yang kelima itu responsif terhadap permasalahan yang muncul karena masyarakat ini ingin mendapatkan jawaban cepat dari pakar fikih. Nah, langkah yang keenam ini menawarkan pola penafsiran aktif dan proaktif. Artinya, pola jawaban masalah hukum yang mampu memberi inspirasi dan bimbingan untuk kehidupan dan oleh umat Islam. Nah, langkah yang ketujuh itu ahkam al-khamsah, yakni ada wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah, itu agar dijadikan sebagai ajaran etika dan tata nilai di tengah kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedelapan, menjadikan ilmu fikih ini sebagai ilmu hukum secara umum. Artinya kajian fikih ini dilakukan menggunakan pendekatan ilmu hukum sehingga pakar hukum umum dapat memahami substansi fikih dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya langkah ke-9, kajian fikih harus menyeimbangi pendekatan deduktif dan induktif. Nah, proses deduktif ini artinya bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah itu dengan segala metode, termasuk kias. Sedangkan proses induktif ini merupakan bagaimana memberikan peran akal dalam porsi yang benar untuk mewujudkan hasanah di dunia dan akhirat bagi umat Islam. Nah, langkah yang selanjutnya menjadikan maslahah ammah sebagai landasan penting dalam membangun fikih. Yang terakhir ini menjadikan Al-Quran dan Sunnah ini sebagai barometer dan kontrol terhadap hal-hal ijtihadi, terutama ketika proses ijtihad itu menggunakan pendekatan induktif bukan deduktif. Selanjutnya, next Mbak ini. Selanjutnya mengenai contoh problematika di masyarakat akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah contoh problematika di masyarakat. Nah, seperti yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Pak Mizan, bahwa banyak sekali sekarang tentang pembahasan-pembahasan atau kasus-kasus yang berkaitan dengan fikih. Nah, dalam kelompok kami mengambil contoh kasus operasi penggantian dan penyempurnaan kelamin. Nah, di sini seperti yang kita tahu bahwa manusia itu lahir dalam keadaan normal, baik berjenis kelamin sebagai pria atau wanita, karena mempunyai satu alat kelamin berupa zakar atau penis atau farts atau vagina yang normal, karena sesuai dengan organ kelamin dalam. Tidak diperkenankan oleh hukum Islam melakukan operasi ganti kelamin. Dalil-dalil syar'i yang mengharamkan operasi ganti kelamin bagi orang yang lahir normal berjenis kelaminnya antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dan yang kedua adalah dari Quran Surat An-Nisa ayat 119 yang artinya, dan aku benar-benar menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka untuk memotong telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka atau merubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Nah, artinya manusia di hadapan Tuhan dan hukum itu sama kedudukannya.
Dan yang menyebabkan tinggi rendah kedudukan manusia itu bukanlah karena perbedaan jenis kelamin, ras, bahasa, kekayaan, kedudukan, dan sebagainya, melainkan karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jenis kelamin yang normal yang diberikan kepada seseorang harus disyukuri dengan jalan menerima kodratnya dan menjalankan semua kewajibannya sebagai makhluk terhadap Khalik sesuai dengan kodratnya tanpa mengubah jenis kelaminnya. Nah, perlu diketahui juga bahwa berpakaian dan bertingkah laku yang berlawanan dengan jenis kelaminnya dilarang oleh agama berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya Allah mengutuk pria-pria menyerupai wanita-wanita dan wanita-wanita yang menyerupai pria. Hadis riwayat Bukhari. Nah, selanjutnya untuk membahas kasus tentang ini akan dijelaskan oleh rekan saya bagaimana Oke, nah mengenai orang yang lahir tidak normal jenis kelaminnya. Nah, apabila seorang punya organ kelamin 2 atau ganda, penis dan vagina, maka untuk memperjelas identitas jenis kelaminnya, ia boleh melakukan operasi mematikan organ kelamin yang satu dan menghidupkan organ kelamin yang lain sesuai dengan organ kelamin dalam. Nah, itu beberapa kasus tuh ada yang ketika lahir itu mempunyai 2 kelamin. Nah, itu tuh boleh secara Islam boleh milih salah satu gitu. Tapi menyesuaikan, jadi kayak itu tuh sebenarnya udah kayak cuman tumbuh 2 gitu. Nah, itu bisa dioperasi, milih salah satu. Nah, yang kedua, apabila seorang punya organ kelamin satu yang kurang sempurna bentuknya, misalnya ia mempunyai vagina yang tidak berlubang dan ia mempunyai rahim dan ovarium, maka ia boleh bahkan dianjurkan oleh agama untuk operasi memberi lubang pada vaginanya. Nah, jadi kayak ketika kan waktu ketika lahir itu ketika tumbuh 2 gitu seperti yang di atas tadi. Nah, itu tuh kita bisa melihat gitu kan, misal tumbuh 2 tapi dia nggak punya rahim. Nah, berarti lebih ke dominan laki-laki kan. Nah, nanti itu bisa dioperasi ke laki-laki. Nah, tapi kalau yang misal dia nggak sempurna, nah itu bisa kayak dioperasi, dianjurkan gitu. Oke, next, Mbak. Nah, adapun dasil-dasil syar'i yang bisa membenarkan operasi yang bersifat memperbaiki, menyempurnakan organ kelamin antara lain sebagai berikut, yang artinya untuk mengusahakan kemaslahatannya dan menghilangkan kemudaratannya. Nah, selanjutnya orang yang lahir tidak normal jenis atau organ kelaminnya, terutama yang banci alami, bisa mudah mengalami kelainan psikis dan sosial akibat masyarakat yang tidak memperlakukan secara wajar, yang pada gilirannya bisa menjerumuskan ia ke dalam dunia pelacuran dan menjadi sasaran kaum homo yang sangat berbahaya bagi dirinya dan masyarakat. Sebab perbuatan anal seks atau hubungan seks melalui anus dan oral seks, hubungan seks melalui mulut yang biasa dilakukan oleh kaum homo bisa menyebabkan terjangkitnya penyakit AIDS yang sangat ganas. Karena itu, apabila kemajuan teknologi kedokteran bisa memperbaiki kondisi kesehatan fisik dan psikis si banci alami itu melalui operasi kelamin, maka Islam memperbolehkan, bahkan menganjurkan atau memandang baik, karena akan mencapai maslahahnya lebih besar daripada musadzahnya. Apalagi kalau kebancian alami bisa dikategorikan sebagai penyakit yang menurut pandangan Islam wajib berikhtiar diobati, sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
berobatlah hai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula obatnya. Kecuali satu penyakit, yaitu penyakit tua. Nah, itu jadi anjuran operasi itu untuk menghindari hal-hal tersebut, maka dianjurkan. Next, Mbak. Nah, selanjutnya untuk masalah solusi akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk solusi problematika yang terjadi di masyarakat ini, nah kan pada hakikatnya Allah telah menjadikan manusia ini terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hujurat tadi yang sudah dijelaskan. Nah, tapi masih ada kelompok dan orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai transgender. Nah, pada hakikatnya waria itu adalah mereka yang bermasalah dengan kerancuan gender atau secara kolektif disebut sebagai transseksualisme atau transgender. Ini adalah gejala ketidakpuasan yang disebabkan oleh ketidakcocokan dengan bentuk fisik dan jenis kelamin. Nah, sini kami mengutip dari penelitian oleh Giptiah tentang studi perbandingan khunsa dalam istilah fikih atau waria dengan transseksual dan transgender. Nah, di sini disebutkan bahwa khunsa itu adalah individu yang memiliki kelamin ganda. Jadi dia merupakan suatu ketetapan Allah. Jadi dia boleh untuk memilih salah satu jenis kelaminnya, tetapi sesuai dengan organ dalamnya. Misalnya ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Tetapi di dalamnya itu dasarnya itu organnya perempuan, memiliki ovarium gitu. Jadi dianjurkan untuk memilih salah satu, yaitu perempuan. Nah, ya kemudian ada transgender. Nah, transgender itu adalah individu yang memiliki kelamin satu, namun memiliki permasalahan kejiwaan atau dengan kata lain naluri mereka memiliki kelainan atau penyimpangan. Jadi kalau transgender itu sebenarnya mereka itu hanya memiliki kelamin satu, tetapi ada masalah kejiwaan. Nah, jadi lebih menuruti ke hawa nafsu untuk merubah jenis kelaminnya, baik dari laki-laki ke perempuan maupun dari perempuan ke laki-laki. Nah, kemudian di sini dijelaskan ada 4 solusi ya. Yang pertama, khunsa atau orang banci hendaknya menentukan atau diberi pilihan tentang status hukumnya sebagai laki-laki atau perempuan. Sebab dia yang lebih tahu tentang dirinya sendiri, apakah dia lebih dekat dengan laki-laki atau dengan perempuan. Nah, dalam hal ini dapat meminta bantuan ahli kedokteran dan diproses dan ditetapkan oleh pengadilan. Nah, kemudian solusi yang kedua, ini penetapan status hukum identitas oleh pengadilan. Nah, setelah yang bersangkutan melakukan operasi kelamin baik perempuan maupun laki-laki dan bukan merupakan ganti kelamin, tapi hanya untuk penyempurnaan. Kemudian untuk dilanjutkan untuk memenuhi hak kewajiban sebagai laki-laki atau perempuan. Jadi setelah ditetapkan ya, setelah operasi, seorang ini kan nanti ditetapkan di pengadilan. Dia memiliki hak sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian solusi yang ketiga, hendaknya ya dimasukkan khunsa ini dalam peraturan perundang-undangan. Seperti di Mesir itu ada contohnya Undang-Undang nomor
Kitab UU Hukum Waris yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1976 agar lebih ada kepastian hukum baginya dan jelas. Sebab bila tidak diatur, niscaya mereka akan tetap pada habitatnya dan bebas hidup dan bergaul. Nah, solusi yang terakhir yaitu bila sudah jelas hukumnya sebagai laki-laki atau perempuan, maka berlakulah juga hak-hak dan kewajiban seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi tersebut maka ia akan dikenakan sanksi. Nah, jadi seperti itu ya. Jika hanya untuk penyempurnaan baik kelamin perempuan ataupun laki-laki itu boleh. Tapi kalau hanya untuk dari materi ini. Terima kasih. Ya, saya akan memberi sedikit kesimpulan. Fikih periode Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Maaf ya teman-teman, sinyalnya tiba-tiba hilang. Jadi kesimpulannya, fikih periode Rasulullah, sahabat dan tabi'in adalah produk pemahaman mereka terhadap permasalahan hukum yang muncul di tengah komunitas masyarakat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, produk ijtihad mereka pada saat itu berdimensi maslahat bagi mereka baik berupa perintah, larangan, anjuran maupun kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kemudian fikih kontemporer itu adalah hasil ijtihad terhadap masalah hukum Islam yang terjadi pada masa kekinian, right now, dengan menggali sumber hukum Islam berupa Al-Quran dan Sunnah dan jurisprudensi ulama terdahulu serta mengintegrasikan iptek dalam menyimpulkan hasil ijtihad yang berspirit pada kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Nah, dalam proses perjalanan fikih kontemporer itu mengalami berbagai kendala sehingga tidak dapat dirumuskan dengan utuh dan aplikatif, sehingga problem-problem tersebut itu dicarikan solusinya yang diantaranya adalah mengintegrasikan ilmu agama Islam dengan ilmu pengetahuan lain seperti ilmu alam, sosial humaniora, kemudian menggunakan teori sejenis double movement dalam menafsirkan nas baik Al-Quran maupun hadis dan menekankan pendekatan irfani dalam kehidupan beragama. Mungkin sekian dari kelompok 8. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih, saya tutup dulu. Atau ada apa ya Pak? Membuka pertanyaan Pak. Ya, bagi teman-teman ada yang mau bertanya untuk berdiskusi seperti itu, dipersilahkan. Mbak Aini, boleh saya bertanya? Oh iya, boleh. Silakan. Mas Peter ya. Baik. Tadi kalau nggak salah saya dengar itu Mbak Lulu menyampaikan bahwasanya ada salah satu aspek yang membahas tentang kepemimpinan perempuan ya. Nah itu, saya ingin studi kasus ya, studi kasus. Bagaimana tanggapan teman-teman presentator ini terhadap permasalahan tersebutnya ya. Jadi permasalahannya gini, ada suami istri yang dimana sama-sama kerja ya, suaminya kerja, istrinya kerja. Nah, pekerjaannya pasti berbeda ya. Yang suami pekerjaan berbeda, istri pun juga pekerjaannya berbeda. Nah ini gajinya istri ini lebih besar daripada gajinya suami seperti itu. Dia gajinya istri ini cukup untuk biaya, dia kan ngontrak nih, biaya buat
kontrakannya, biaya buat listriknya, bayar listrik dan sebagainya. Artinya lebih mumpuni daripada gaji suaminya seperti itu. Seakan-akan dia merasa bahwasanya aku nih yang jadi pemimpin kayak gitu kan. Ya udah kalau misalkan kamu nggak sama sekali misalkan membiayai hidup keluarga, misalkan anak yang sebagainya kayak gitu kurang mampu, ya udah biar aku aja. Jadi lama-lama itu seakan-akan saking bertengkar terus, jadi istrinya ini mau mengusir suaminya seperti itu. Karena kan dia merasa bahwasanya dia lebih banyak uangnya, lebih tinggi jabatannya dalam pekerjaan sebagainya kayak gitu kan, sehingga dia merasa mempunyai sifatnya seperti itu. Nah, jadi dari permasalahan tersebut itu kan kontemporer sekarang ya banyak terjadi seperti itu. Nah, bagaimana sih tanggapan fikih kontemporer ini menyikapi hal tersebut seperti itu? Itu saja mungkin. Sebenarnya ada lagi mungkin dulu dah. Si teman-teman dulu, teman-teman masih ada yang bertanya. Saya tampung dulu ya pertanyaannya. Baik, apakah pertanyaan dari saya cukup jelas? Ini ya, saya mulain ya. Intinya ada suami istri itu keduanya sama-sama kerja, tetapi suami dan istri ini mempunyai pekerjaan yang berbeda. Intinya seorang istri lebih berkuasa seperti itu ya kan? Bagaimana kita menanggapinya gitu? Dari hal material ya, maksudnya itu berkuasanya dalam hal material. Oke. Ya, ada yang lain? Ini buat pertanyaan Mas Peter, saya tampung dulu ya. Atau ada yang mau bertanya lagi? Baik, Mbak. Siap. Mbak, sebelum ada lagi, boleh saya bertanya lagi, Mbak? Masih menjanggal soalnya. Ya, monggo. Tadi juga dijelaskan oleh Mbak Lulu itu ada aspek KB kalau nggak salah ya. Aspek apa itu KB? Bentar. Ya seperti itulah intinya. Ini yang menjadi kecanggungan saya atau bukan khawatir ya, pokoknya kecanggungan saya dalam KB tersebut gitu ya. Sekarang ini kan sangat maraknya itu suami istri habis itu nggak lama hamil gitu kan, terus melahirkan, terus nggak lama juga disuruh dari rumah sakit itu untuk melakukan program KB gitu kan. Ada yang seperti itu, ada yang merasakan seperti itu, ada yang tidak merasakan seperti itu. Nah, jadi pertanyaan saya itu yang merasakan seperti itu dipaksa oleh rumah sakit untuk melaksanakan program KB seperti itu. Nah, menurut fikih kontemporer ini itu bagaimana hukumnya KB tersebut? Apakah boleh atau tidak? Jika diperbolehkan, KB yang seperti apa? Itu. Lalu apa alasannya? Jika boleh atau tidak, apa alasannya? Itu saja mungkin. Apakah pertanyaannya cukup jelas? Iya Mas Peter, bentar ya. Ya, ada ini mau menjawab rekan saya Arif Rahman. Oh iya. Monggo. Nah, jadi Mas
ini pandanganku sendiri ya. Jadi tuh kalau masalah KB itu tuh kan kalau menurut saya nggak kayak Islam nggak melarang sih. Ya, tapi ini pandanganku loh ya. Bukan apa ya. Jadi kayak Itu Mas. jadi tuh kayak apa ya? Negara tuh kayak pemerintah itu memberi solusi lah, anjuran sih. Anjuran. Jadi biar ketika banyak anak itu kan biaya buat ngurusin itu semua tuh banyak gitu loh. Entah pendidikan, kan kebutuhan tuh juga banyak gitu loh. Akhirnya pada semangat bikinnya tapi nggak mau ngopen ini ngurusinnya gitu loh. Nah jadi kayak makanya kayak pemerintah tuh kayak memberi saran gitu kayak ikut KB gitu tuh biar apa ya untuk mensejahterakan rakyat juga gitu loh. Nah itu kan menghindari hal-hal yang orang tua yang nggak tanggung jawab, cuman mau bikinnya tapi nggak mau ngurusinya kayak gitu. Jadi kalau dalam Islam sih aku belum pernah dengar sih yang masalah larangan itu sih. Mungkin itu ya Mas. Ya, padahal kan kita kembali kepada anjuran Rasulullah ya. Bahwasanya Rasulullah sendiri bilang, aku bahagia, aku senang jika kalian mempunyai banyak keturunan. Maksudnya banyak anak itu artinya banyak keturunan seperti itu di hari kiamat nanti gitu kan. Artinya maksudnya kanjeng Nabi itu adalah bahwasanya umatnya itu adalah banyak sekali gitu. Itu makanya mengapa Rasulullah itu bilang Rasulullah itu sangat bahagia apabila kalian mempunyai banyak keturunan seperti itu. Nah, itu kan kita kaitkan juga dengan pernikahan ya. Tadinya jangan takut misalkan nikahnya itu orang miskin nanti ngurusin ini gimana itu gimana. Padahal Allah sendiri menyatakan bahwasanya in kana fakiran ayyughniyahumullah. Kalau kalian fakir, miskin gitu kan, tidak mempunyai apa-apa, Allah akan mengkayakan kalian. Dengan apa jalur pernikahan? Yaitu saya kaitkan dengan mempunyai anak ya. Maksudnya mempunyai anak banyak. Itu. Makanya mengapa Rasulullah sangat bahagia apabila kalian sebagai umatku mempunyai keturunan yang banyak seperti itu. Mas Peter masuk sedikit teman-teman boleh? Oke Mas. Silakan boleh. Sama sih. Aku dulu ya. Respon ini dulu. Oh iya. Aku dulu. Ya. Oke. Oke ya. Jadi kalau ini ya Rasulullah bahagia ketika umatnya punya banyak keturunan. Yo. Ya oke, bahagia ketika banyak dan ketika orang tuanya tanggung jawab gitu loh. Tapi juga nanti jadi jatuhnya kalau Rasulullah sedih nek mamane banyak keturunan tapi orang tuanya nggak tanggung jawab. Nah, itu kayak gitu loh. Makanya Mas tadi saya mau menyebutkan bagi yang orang tuanya itu bertanggung jawab gitu loh Mas maksudnya. Maksudnya saya mau menjelaskan lagi, cuman kan tadi langsung dipotong sama Mas Arif dan juga saudara yang tadi ingin angkat bicara mengeluarkan suara seperti itu ya. Itu maksud saya. Ya mungkin itu salah satu ini ya Mas, salah satu saran dari pemerintah karena lihat dari masyarakatnya mungkin kurang tanggung jawab mungkin ya. Nah makanya jadi kayak 2 anak tuh biar orang-orangnya gampang diatur ya. Maksudnya kayak bisa ngaturnya gitu loh. Ketika banyak tapi mereka kurang tanggung jawab, nah itu nanti jadi masalah baru gitu loh. Terus habis itu kan yang masalah pernikahan ya. Mungkin orang nggak punya jangan takut nikah, rezeki udah ada yang ngatur. Nah kalau di situ sih ya oke, aku setuju. Itu kiasan Mas ya, kiasan. Itu kiasan untuk memiliki anak yang banyak itu bahwasanya jangan takut rezekinya itu seret atau jangan takut susah gitu kan punya anak banyak gitu kan. Allah sudah mengatur hal tersebut gitu. Nah, tapi kan ini loh Mas, maksudnya ya balik tadi kayak ke tanggung jawab tadi kan. Ya. Nah, ketika
ya oke, banyak anak terus nanti banyak rezeki gitu Iya. kan. Nah, cuman kan ya itu tadi, kalau orang tuanya nggak tanggung jawab kan juga sama ya udah ada rezeki, udah ada yang ngatur. Cuman kan tetap harus ikhtiar gitu loh. Kalau nggak ikhtiar ya sama aja gitu loh. Nah, mungkin itu sih dari aku. Mungkin dari Mbak ini ada yang mau nambahin. Berarti dari Mas Arif, KB itu adalah boleh-boleh saja gitu ya. Tidak Ya ada kalau saya sih larangan dan tidak ada anjuran seperti itu. kalau Boleh-boleh dari saja aku ya. sih boleh-boleh saja. Baik. Terima kasih Mas Arif. Oke, sama-sama. Iya, terima kasih. Tadi Mas Hardi po ya mau menambahin po? Iya. Jadi mungkin Silakan. gini, nyambung ke sebenarnya pengen nambahin ketika Mas Peter melontarkan sabda Rasulullah yang berbunyi banyak anak banyak rezeki ya. Maksudnya banyak anak, tadi Rasul senang gitu melihat. Iya, betul. Iya, mungkin Mas sedikit Hardi. kita tarik. Kita kan anak akademisi gitu ya. Orang-orang yang berpikirnya nggak hanya dari sekedar tekstual gitu. Tapi kita melihat konteks yang ada dan makna dari setiap hakikat ungkapan yang dilontarkan gitu. Mungkin yang dimaksud banyak tadi Mas Peter bukan dalam ranah jumlah 1 sampai 1000 gitu. Mungkin yang dimaksud banyak tadi itu bisa kita kiaskan dengan anak yang berkualitas gitu. Jadi nggak sepenuhnya kita memaknai lontaran Rasul tadi dalam ranah tekstual gitu. Kita bisa tinjau dari konteks apa yang ada di balik ungkapan beliau tadi gitu kan. Banyak kan hadis-hadis yang contohnya al-ma'u minal ma'u, kalau hanya diartikan secara tekstual itu bunyinya air dari air. Kalau kita hanya melihat artinya aja gitu kan. Mungkin Mas Peter lebih paham ya ini tafsirnya. Karena saya masih abal-abal. Wah, tidak Mas. Kita sama-sama belajar, Mas. Jadi kita lihat tadi maksud banyak tadi mungkin menurut pandangan saya setelah saya telaah tadi ungkapan Mas Peter mungkin mengkorelasikannya dengan hadis lain gitu kan. Mengkorelasikannya dengan dalil-dalil lainnya gitu. Itu banyak yang di sini yang saya tangkap mungkin kualitas dari keturunan Rasul tadi. Banyak anak kalau tak berkualitas ya nanti pun bukan jadi umatnya Rasul gitu kan ketika dia tidak mengikuti Rasul. Jadi yang maksud banyak menurut saya tadi banyak keimanannya dan lain sebagainya yang beranah-ranah kepada hal-hal yang positif. Mungkin gitu Mas Peter dan teman. Baik, jika memang dalam konteks kualitas dan sebagainya, tadi kualitas dan apa Mas? Tadi boleh diulang? Ya, jika ya gimana Mas? Oke, kalau misalkan dalam ranah kualitas itu kan pasti masuk ke dalam masuk ke dalam pendidikan. Pendidikan itu kembali lagi kepada pendidikannya, seperti maksudnya pendidikan dari orang tuanya sendiri gitu kan. Banyak anak terus tidak berkualitas atau berkualitas itu kan tergantung pendidikan dari orang tuanya itu sendiri awal, karena kan al-ummu madrasatul ula. Jadi kan ibu itu adalah sekolah pertama bagi anaknya gitu kan. Jika orang tuanya itu kompak dengan memberikan pendidikan yang terbaik menurut mereka untuk kebaikan dan masa depan anak yang lebih bagus dan cerah, itu pasti diberikan pendidikan yang baik gitu, yang bagus seperti itu, yang terbaik gitu kan. Nah, itu mungkin jika dikaitkan dengan kualitas dan kuantitasnya gitu. Tuh. Mas Har. Iya Mas Peter, bagus banget. Saya boleh ini nggak menambahi sedikit? Monggo. Silakan. Ya, jadi kalau menurut saya dari apa yang dibicarakan dari Mas Peter dan Mas Hardi, mungkin lebih ke banyak anak banyak rezeki itu kan sunnah dari Rasulullah gitu. Nah, disebutkan di hadisnya juga itu salah satunya. Nah, mungkin itu lebih kita bisa melihat ke balik lagi ke kontekstualnya ya, ke keadaan sekarang juga bagaimana gitu. Banyak anak banyak rezeki. Nah, itu kan tergantung kemampuan
kemampuan dari orang tuanya sendiri gitu. Ya benar yang dia katakan Mas Arif tadi. Apakah dengan banyak anak orang tuanya siap untuk menjadikan atau mengurusi anak-anaknya itu? Karena nantinya kalau hanya memikirkan banyak anak karena salah tangkap biasanya orang-orang kan banyak anak banyak rezeki. Akhirnya mereka banyak anak tapi dari pendidikan dan ininya kurang dari orang tua. Nah, itu bakal jadi bumerang sendiri untuk orang tua bahkan untuk umatnya gitu. Bahkan untuk umat Islam kasarnya gitu. Kalau dia banyak anak tapi kurang dari pendidikan dari orang tuanya kan bakal negatif gitu. Dia bakal kurang inilah, maksudnya kalau orang tuanya tidak memikirkan sampai ke situ gitu. Jangan sampai salah tangkap banyak anak banyak rezeki itu ya udah banyak anak dulu, nanti masalah pendidikannya belakangan. Nah, itu sih mungkin sedikit. Ya, ya Mas. Maka dari itu begini Mas, apa namanya? Dikatakan juga dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang dikutip oleh Syekh Azhar Nuji dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu tentang apa? Tidak akan merugi orang yang bermusyawarah. Maksudnya di sini kaitannya adalah suami istri itu sebelum ya apa namanya seperti itu punya anak ya kan, itu alangkah sebagaimana rupa sebaik rupa gitu loh. Maksudnya mau bagaimana nih, mau punya anak berapa misalkan kayak gitu ya. Terus bagaimana udah gitu kita dipikirkan juga jenjang pendidikannya. Oh misalkan mau punya anak 2 dulu gitu kan, biar apa namanya mengasah atau berfokus kepada pendidikannya itu lebih mantap, lebih bagus, lebih baik gitu loh. Nanti ketika 2-nya ini sudah bagus, baru buat lagi gitu kan, jadi 3 atau jadi 4 gitu kan. Nah itu kan kembali kepada ranah musyawarah seperti itu kan, yang telah dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mungkin itu dari saya Mas. Nah iya, jadi kurang lebih sebenarnya jawabannya sudah Mas Peter jelaskan juga dari tadi kan. Jadi udah tidak ada yang dipermasalahkan menurut saya. Mungkin tadi tambah penjelasan dari Pak Mijan atau bagaimana? Baik, terima kasih Mas Satrio. Terima kasih Mas Ardi. Makasih buat teman-teman yang udah bantu menjawab. Berarti ini selesai pertanyaannya ya Mas Peter. Baik. Ya. Siap. Terima kasih. Lanjut pertanyaan yang pertama tadi tentang pekerjaan suami dan istri ya. Ini akan dijawab oleh teman saya dulu, Mak Rifatul. Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Mas Peter tadi mengenai bagaimana jika istri itu memiliki penghasilan lebih banyak dari suami. Kalau menurut saya, jika istri itu mendapat gaji lebih besar, selagi si laki-lakinya atau suaminya ini berusaha untuk bekerja dan juga mengizinkan meridhoi istrinya itu untuk bekerja juga, itu menurut saya tidak apa-apa. Karena kan mungkin rezeki dari keluarga tersebut tidak hanya melewati suaminya saja, tetapi bisa juga melalui jalan dari istrinya. Yang tidak diperbolehkan itu jika si istri itu bersewenang-wenang atau merasa berkuasa atau merasa lebih tinggi dari suami tersebut. Seperti itu Mas Peter. Mungkin yang lain akan menambahkan. Saya juga sedikit menambahkan ya. Menghadapi tuntutan hidup itu yang semakin besar saat ini, mungkin suami istri juga dituntut untuk melakukan tugas bersama-sama. Apabila keduanya itu bekerja, seorang istri yang bekerja itu harus memiliki konsep manajemen rumah tangga yang baik. Nah, dengan demikian kepentingan rumah tangga itu tidak boleh terabaikan karena perhatian dan energi sang istri ini lebih didominasi oleh pekerjaan di luar rumah. Namun suami juga tidak bisa sepenuhnya mengharapkan istri sebagai orang yang satu-satunya bertanggung jawab terhadap anak, keluarga, dan pengurusan rumah. Nah, pada intinya komunikasi dari awal antara suami istri dan anggota keluarga lainnya itu harus dibentuk dan terbuka. Melihat adanya kadang komitmen bersama yang dilakukan oleh subjek dengan suami, hal ini tuh menjadi bukti bahwa pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh budaya patriarki dan pembagian tugas keluarga yang dikuatkan dengan undang-undang tersebut menjadi kabur dan bukan menjadi hal yang harus dan wajib untuk dilakukan. Karena menurut
paham teori natur, pekerjaan rumah adalah pekerjaan istri atau perempuan, dan pekerjaan luar rumah adalah pekerjaan laki-laki atau suami. Padahal itu sebenarnya adalah bentukan, didikan, dan hasil sosialisasi dari sebuah individu yang kemudian berkembang di masyarakat, kecuali tugas-tugas kodrati perempuan yang memang belum bisa digantikan atau dilakukan oleh laki-laki, seperti hamil, melahirkan, menyusui, dan menstruasi. Nah, beralihnya fungsi keluarga dalam rumah tangga ini tuh menimbulkan berbagai pandangan positif maupun negatif terhadap peran suami dari kalangan istri bekerja yang memiliki penghasilan lebih besar. Nah, dengan penghasilan suami yang sedikit itu tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan ini. Ternyata masih banyak para istri yang masih mengakui peran suaminya sebagai kepala rumah tangga dan bertanggung jawab kepada keluarganya. Kayak gitu, Mas Peter. Gimana? Jadi pada intinya itu ya, Mas Peter masih boleh menambahkan di mute. Baik, silakan. Iya. Secara umum itu Islam kan sangat menghormati kewajiban wanita ya, yaitu yang sangat sesuai dengan fitrah wanitaannya. Sebagaimana wanita itu mempunyai kesempatan bekerja di sektor luar rumah, namun pekerjaannya juga harus sesuai dengan kodrat kewanitaannya. Islam tidak memperbolehkan wanita bekerja dan atas pekerjaannya itu menjadikannya terhina. Wanita bisa bekerja di luar rumah selama pekerjaan itu sesuai serta tidak merusak derajat kewanitaannya. Oleh karenanya, Islam mencariatkan pula bagi wanita untuk bekerja di luar rumah atau pada saat masyarakat itu sendiri sangat membutuhkan pekerjaannya. Dan kebutuhan untuk bekerja di sini bukan hanya kebutuhan yang terbatas pada penghasilan materi saja, namun juga terkadang telah menjadi kebutuhan psikisnya seperti kebutuhan seorang guru wanita yang belum kawin dan bidang-bidang tertentu, atau guru wanita yang sudah kawin tapi belum memiliki keturunan kayak gitu. Jadi itu bukan suatu yang menjadikan wanita itu kayak merasa terhina, itu nggak apa-apa bekerja gitu. Lagian kan juga membantu suami. Nah, contohnya seperti guru kan dia kan juga bekerja dosen kayak gitu, Mas. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Wahyuningsi. Jadi dari penjelasan Mbak ini juga gitu kan, yang dapat saya tarik kesimpulannya. Jadi meskipun gaji seorang istri itu lebih besar daripada gaji suaminya, jadi tapi tetap pada konsep sakinah mawaddah warahmah, ya, itu dengan karena kan memang kita nggak tahu ya rezeki seseorang itu kan ya, pastinya berbeda-beda gitu kan. Kita nggak tahu gitu kapan datangnya rezeki itu kepada kita, berapa jumlahnya, kapan saja kayak gitu kan, gimana saja kita nggak tahu kan. Maka dari itu ya sama-sama diskusi lagi kan, kembali kepada diskusi lagi, ya sudah gitu kan, kita kompromi bahwasanya begini biar menuju kepada sakinah itu kedamaian gitu kan, tidak terjadi konflik rumah tangga gitu kan. Artinya kembali kepada musyawarah lagi gitu ya, diskusi lagi agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Iya, betul. Ya, jadi isi bunyinya sih. Jadi menambahkan lagi, perempuan itu juga sebagai sosok yang mampu berkarir gitu dan sukses di ranah publik. Nah, selama ini perempuan itu begitu lekat dengan peran domestik dan pekerjaan rumahnya. Namun pada kenyataannya kesuksesan dari perempuan di ranah publik ini juga tidak dapat lepas dari peran pria seperti itu. Jadi perempuan dapat sukses di ranah publik karena ada peran pria yang mendukungnya kayak gitu. Itu sih mungkin yang bisa kelompok kita sampaikan. Ada yang bertanya lagi? Namanya juga gini Mbak ya, di balik kesuksesan laki-laki itu
Di balik kesuksesan laki-laki itu ada sesosok wanita yang mendukungnya dari belakang. Seperti Sayyidina Umar Abdullah Khattab ya. Siap. Oke, Mbak. Ya, seperti itu. Terima kasih ya Mas Peter. Baik, sama-sama Mbak Nuraini. Ya, buat teman-teman Terima kasih ada yang Mbak Wahyuningsih. Ya, ada yang bertanya lagi? Kalau enggak ditutup ya. Yaudah, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga materi kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentator.